Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Astriana dari kelas 21 NPM 21461042 Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko K3 perusahaan pertambangan. Baik, langsung saja mengenai pengertian manajemen risiko pertambangan. Manajemen risiko pertambangan adalah suatu proses interaksi yang digunakan oleh perusahaan pertambangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggulangi bahaya di tempat kerja guna mengurangi risiko bahaya seperti kebakaran, ledakan, tertimbun longsoran tanah, gas beracun, suhu yang ekstrim, dan lain-lain. Jadi, manajemen risiko merupakan suatu alat yang bila digunakan secara benar akan menghasilkan lingkungan kerja yang aman, bebas dari ancaman bahaya di tempat kerja. Selanjutnya, mengenai faktor resiko yang sering terjadi di perusahaan pertambangan. Yang pertama adalah ledakan. Ledakan dapat menimbulkan tekanan udara yang sangat tinggi disertai dengan nyalanya api. Setelah itu akan diikuti dengan kepulan asap yang berwarna hitam. Ledakan merambat pada lubang turbulensi udara akan semakin dahsyat dan dapat menimbulkan kerusakan yang fatal. Yang kedua ada longsor. Longsor di pertambangan biasanya berasal dari gempa bumi, ledakan yang terjadi di dalam tambang, serta kondisi tanah yang rentan mengalami longsor. Hal ini bisa juga disebabkan oleh tidak adanya pengaturan pembuatan terowongan untuk tambang. Selanjutnya, yang ketiga ada kebakaran. Bila akumulasi gas-gas yang tertahan dalam terowongan tambang bawah tanah mengalami suatu getaran hebat, hal yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti gerakan roda-roda mesin, tiupan angin dari kompresor dan sejenisnya, sehingga gas itu terangkat ke udara atau berterbangan dan kemudian membentuk awan gas dalam kondisi batas ledak atau explosive limit dan ketika itu ada salutan api, maka akan terjadi ledakan yang diiringi oleh kebakaran. Selanjutnya mengenai cara atau metode pengelolaan risiko pada perusahaan pertambangan. Pengelolaan risiko menempati peran penting dalam organisasi karena fungsi ini mendorong budaya risiko yang disiplin dan menciptakan transparansi dengan menyediakan dasar manajemen yang baik untuk menetapkan profil risiko yang sesuai. Manajemen risiko bersifat instrumental dalam memastikan pendekatan yang bijaksana dan cerdas terhadap pengambilan risiko yang dengan demikian akan menyeimbangkan risiko dan hasil serta mengoptimalkan alokasi modal di seluruh korporat. Pengelolaan K3 pertambangan secara menyeluruh. Pengelolaan K3 pertambangan dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Pengelolaan disebut didasarkan pada peraturan sebagai berikut. Yang pertama, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang keenam, PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Yang ketujuh, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, Pemprov dan Pemkab atau kota. Yang kedelapan, PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 di bidang pertambangan. Kesembilan, Permen Nomor 6 Tahun 1991 tentang pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan, dan teknik migas dan panas bumi. Yang ke-10 Permen Nomor 2 Tahun 1990 tentang keselamatan kerja panas bumi. Ke-11 Kepmen Nomor 555 Tahun 1995 tentang K3 Pertambangan Umum. Yang ke-12 Kepmen Nomor 2555K Tahun 1993 tentang PIT Pertambangan Umum. Selanjutnya, 4 tahap proses pengelolaan risiko terhadap perusahaan pertambangan. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi bahaya dan situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian. Kadang-kadang disebut dengan kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, analisis risiko, yaitu menganalisis besarnya risiko yang mungkin timbul dari peristiwa yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengendalian risiko, yaitu memutuskan langkah yang tepat untuk mengurangi atau mengendalikan risiko yang tidak dapat diterima. Yang keempat,
Menerapkan dan memelihara kontrol tindakan yaitu menerapkan dan memastikan mereka efektif. Berikut manfaat manajemen risiko pada perusahaan pertambangan. Yang pertama, meminimalkan kerugian yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemerintah kepada perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan karyawan kepada perusahaan. Selanjutnya, mengenai teknik pencegahan ledakan. Guna menghindari berbagai kecelakaan kerja pada tambang bawah tanah, terutama dalam bentuk ledakan gas, perlu dilakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ledakan ini harus dilakukan oleh segenap pihak yang terkait dengan pekerjaan pada tambang bawah tanah tersebut. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar-dasar terjadinya ledakan yang meliputi yang pertama ada gas-gas yang mudah terbakar atau meledak, yang kedua karakteristik gas, yang ketiga sumber pemicu kebakaran atau ledakan. Selanjutnya mengetahui tentang metode eliminasi penyebab ledakan, diantaranya pengukuran konsentrasi gas, pengontrolan sistem ventilasi tambang, pengaliran gas, penggunaan alat ukur gas, penyiraman air, pengontrolan sumber-sumber api, penyebab kebakaran dan ledakan. Selanjutnya mengenai teknik pencegahan ledakan tambang. Yang pertama dengan penyiraman air, yang kedua penaburan debu batu, ketiga pemakaian alat-alat pencegahan standar. Selanjutnya dengan membahas fasilitas pencegahan penyebaran kebakaran dan ledakan, antara lain lokalisasi penambangan dengan penebaran debu batuan, pengaliran air ke lokasi potensi kebakaran atau ledakan, penebaran debu batuan agar lebih tebal pada lokasi rawan, dan selanjutnya mengenai tindakan pencegahan kerusakan akibat kebakaran dan ledakan. Yang pertama, pemisahan rute atau ventilasi. Yang kedua, evakuasi, proteksi diri, sistem peringatan dini, dan penyelamatan secara tim. Sesungguhnya, kebakaran tambang dan ledakan gas tidak akan terjadi jika sistem ventilasi tambang batu bara bawah tanah itu mencukupi atau cukup baik. Berikut gambar pasca ledakan tambang Sawah Lunto terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022, tambang batu bara yang dikelola salah satu perusahaan di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat meledak. Peristiwa tersebut dilaporkan telah menelan sejumlah korban. Diketahui sebanyak 15 pekerja berada di dalam lubang, namun hanya 9 orang yang bisa dikeluarkan. Dari 9 orang tersebut, 5 orang mengalami luka-luka dan 4 orang lainnya meninggal dunia. Kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen risiko pertambangan adalah suatu proses interaksi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggulangi bahaya di tempat kerja guna mengurangi risiko bahaya seperti kebakaran, ledakan, tertimbun longsor tanah, dan gas beracun, suhu yang ekstrim, dan lain-lain. Manajemen risiko merupakan suatu alat yang bila digunakan secara benar akan menghasilkan lingkungan kerja yang aman, bebas dari bahaya di tempat kerja. Terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya merupakan kerugian materi yang cukup besar, namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian yang sangat besar, karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh siapapun atau oleh teknologi apapun.